طيب أيها الإخوة وأيتها الأخوات، الحمد لله وبمن الله في هذه الأجالة نلتقي مرة أخرى في برنامجنا هذا، وهو برنامج تعليم علم النحو أو تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها طبعا. ولكن أستعفو منكم أيها المشاهدون والمشاهدات بأني في اللقاء الماضي أقول لكم بأننا سننتقل إلى الباب الجديد، وهو باب معرفة علامات الإعراب. ولكن قدر الله بما شاء فعل، نسيت شيئا مهما ما يتعلق بباب الإعراب. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya kita atau di video kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang baru atau bab yang baru. Akan tetapi di video sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya saya lupa sesuatu, yang dimana pembahasan ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus teman-teman sekalian tahu dan pahami, terutama bagi antum yang masih pemula di dalam mempelajari ilmu nahwu. Sebenarnya ini adalah pembahasan di video pertama, namun qadarullah, ya namanya manusia biasa, terkadang salah dan lupa. Tapi insya Allah saya akan ganti di video keempat ini, masih berkaitan tentang babul i'rab. Namun sebelum kita lanjut teman-teman sekalian, sebagaimana teman-teman yang lihat ada tombol di bawah ini, kata orang namanya tombol subscribe, ya, tombol subscribe. Bagi teman-teman sekalian yang belum mengklik tombol tersebut, ya silahkan diklik, karena mengkliknya adalah sesuatu yang gratis, sesuatu yang gratis, ya. Jadi tidak ada salahnya ketika teman-teman sekalian mengklik tombol tersebut demi mendukung channel ini agar tetap berkarya, memberikan manfaat yang banyak bagi orang-orang yang ingin mempelajari bahasa Arab, yang ingin mempelajari ilmu nahwu. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut saja. Secara singkat kita akan jelaskan tentang sesuatu yang saya luput untuk menjelaskannya di video sebelumnya. Kata Imam Ibnu Al-Ajurrum bahwasanya al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Ya, i'rab itu adalah perubahan akhir kata di dalam ilmu nahwu atau dalam bahasa Arab karena perbedaan faktor-faktor yang masuk kepada kata tersebut, lafdhan aw taqdiran, yang mana perubahan itu secara lafaz, secara jelas, aw taqdiran, atau perubahannya dikira-kirakan. Jadi teman-teman, perubahan akhir kata di dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada yang perubahannya nampak, yang jelas, sebagaimana kita jelaskan di video pertama, dan ada perubahan kata yang tidak nampak, namun kita bisa perkirakan perubahan tersebut. Ya, kita ambil contoh teman-teman sekalian, langsung saja. Lafzan, ini perubahan yang nampak, yang kita jelaskan di video pertama, dan ada perubahannya yang taqdiran. Nah, perubahan yang tidak nampak, yang dikira-kirakan. Jadi ini dia perubahan akhir kata di dalam ilmu nahwu. Ada dua, lafzon yang jelas perubahannya, ada takdiran yang dikira-kirakan. Kita langsung saja mengambil contoh, kita ulang sedikit ini. Kata Muhammad misalnya teman-teman sekalian, Muhammadun, orang yang bernama Muhammad. Kita ambil dalam kalimat, kita katakan Ja'a Muhammadun, telah datang orang yang bernama Muhammad. Harokat akhir dari kata Muhammad dhamma, Muhammadun. Kemudian kita katakan darabtu Muhammadan. Ya, darabtu Muhammadan, saya memukul orang yang bernama Muhammad. Ya, kalau teman-teman berani memukul Muhammad, ya silahkan dipukul. Ya, contoh ya. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, kita mengatakan nazartu ila Muhammadin. Saya memandang ke orang yang bernama Muhammad. Ya, teman-teman bisa lihat perubahan akhir kata dari Muhammad, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ya, perubahannya jelas. Ya, perubahannya jelas dari dhamma menjadi fathah menjadi
kasra. Jadi ini perubahan akhir kata dalam bahasa Arab yang lafzon, yang jelas secara lafaz. Teman-teman bisa lihat dan bisa tahu bahwa kata Muhammad harokat akhirnya berubah karena harokatnya jelas, dhamma, kemudian fathah, kemudian kasra. Dan ini kita sudah jelaskan di video pertama tentang bab i'rab, pembahasan tentang i'rab. Namun teman-teman sekalian, ternyata di dalam bahasa Arab atau di dalam ilmu nahwu ada perubahan akhir kata yang perubahannya tidak nampak, tidak seperti ketiga kalimat ini. Ini jelas perubahannya. Teman-teman bisa lihat bahwa kata Muhammad harokat akhirnya berubah. Namun ada yang harokat akhirnya berubah namun tidak nampak, tidak jelas. Namun kita bisa perkira-kirakan atau kita bisa kira-kirakan bahwa kata tersebut harokat akhirnya berubah. Ya, kita ambil ya, dan perubahan tersebut dinamakan takdiran, dikira-kirakan, takdir. Ya, kita ambil contoh teman-teman langsung saja. Kata misalnya Mustafa. Mustafa, orang yang bernama Mustafa. Di dalam kalimat kita katakan ya, sama kalimatnya, Ja'a Mustafa. Kemudian yang kedua, darabtu Mustafa. Darabtu Mustafa. Kemudian yang ketiga, nadartu ila Mustafa. Mustafa. Ya, teman-teman bisa bandingkan di antara dua kalimat ini atau di antara dua kolom ini. Kata Muhammad harokat akhirnya berubah, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, dan perubahannya secara jelas. Mustafa di kalimat ini tidak ada yang berubah kalau kita lihat secara mata atau secara nampak. Ya, Mustafa, Mustafa, Mustafa. Padahal kalimatnya sama, tapi kata Muhammad berubah, dhamma, fathah, kasrah, sedangkan Mustafa tetap Mustafa. Mustafa, nadartu, darabtu Mustafa, marartu ila Mustafa. Ini tetap Mustafa. Namun teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari kacamata nahwu, dari kacamata ilmu nahwu, kata Mustafa ini harokat akhirnya berubah. Ya, kenapa berubah? Ya, Mustafa di sini berkedudukan sebagai fa'il, pelaku, dan pelaku di dalam bahasa Arab itu ya berharakat dhamma atau marfu, ya dhamma secara umum. Seperti kata Muhammad, Muhammadun. Ya, kenapa bukan Muhammadan di sini? Karena Muhammad di sini berkedudukan sebagai fa'il, pelaku, dan fa'il itu marfu, berharakat dhamma. Sedangkan Mustafa di sini juga berkedudukan sebagai fa'il, namun tidak kita katakan ja'a Mustafu. Tetap ja'a Mustafa. Jadi di sini teman-teman sekalian, kata Mustafa ini berkedudukan sebagai fa'il, dan fa'il itu dirafa, berharakat dhamma, namun dhammanya tidak nampak. Ya, tidak mungkin kita mengatakan Mustafu. Ya, kenapa? Di dalam ilmu nahwu salah, di dalam dari segi kenyataan pun ya mungkin kita akan kena marah atau kena pukulan dari Mustafa karena kita ubah nama Mustafa menjadi Mustafu. Ya, teman-teman yang bernama Mustafa, ketika antum dipanggil Mustafu, ya mungkin antum marah. Ya, mungkin teman-teman yang bernama Mustafa marah. Ya, makanya kita kira-kirakan saja perubahan Mustafa ini ada dhamma di sini, namun perubahannya tidak nampak. Ya, kenapa? Ya, karena sulit. Ya, Mustafu, orang Arab akan sulit mengucapkan kata-kata tersebut, dan orang yang bernama Mustafa pun akan marah ketika kita panggil dengan sebutan Mustafu. Makanya kita kira-kirakan saja bahwa di sini ada harakat dhamma. Kenapa dhamma? Karena dia fa'il, pelaku. Sebagaimana di sini kata Muhammad berharakat dhamma, di sini tidak mungkin kita tampakkan dhammanya. Ya, makanya kita kira-kirakan saja bahwa kata Mustafa ini berharakat dhamma, namun dhammanya takdiron, tidak nampak. Kita kira-kirakan saja. Sama dengan ila Mustafa. Ya, di sini ila Muhammadin. Kenapa Muhammadin? Karena ada huruf jar. Ya, huruf jar fungsinya adalah merubah harakat akhir kata dalam bahasa Arab itu menjadi kasrah. Ya, menjadi kasrah. Namun di sini ada huruf jar ila, sama-sama ila. Namun kata Mustafa tidak kita baca dengan Mustafi, tetap Mustafa. Ya, meskipun dia dijar dan jar tandanya adalah kasrah, namun kasrahnya tidak nampak. Ya, kita kira-kirakan saja bahwa
kata Mustafa ini dijar dengan kasrah, namun kasrah tersebut tidak nampak. Jadi ini teman-teman sekalian, perubahan akhir kata di dalam bahasa Arab ada dua, lafzon atau takdiron. Dikira-kirakan tidak nampak, namun kita bisa perkirakan bahwa kata-kata Mustafa ini harokatnya berubah, dan kita perkirakan saja. Sebagaimana perasaan teman-teman sekalian, ya kita tidak pernah melihat perasaan orang terhadap kita. Ya, misalnya kita melihat orang lain, namun kita tidak bisa melihat perasaannya. Namun kita bisa rasakan bahwa orang tersebut memiliki perasaan kepada kita, atau kita bisa kira-kirakan bahwa dia memiliki perasaan kepada kita, meskipun perasaan tersebut tidak kita lihat. Sama dengan kata Mustafa. Mustafa ini harokatnya berubah, namun tidak nampak, namun kita bisa perkirakan. Ya, kenapa bisa kita perkirakan? Ya, karena ada tanda-tandanya. Sama dengan orang lain. Ketika orang lain kita perkirakan dia memiliki rasa kepada kita, ya, otomatis kita memiliki tanda-tanda apa yang menyebabkan sehingga orang tersebut ada rasa kepada kita meskipun kita tidak lihat. Ya, mungkin salah satu di antara tandanya adalah tiba-tiba perhatian, tiba-tiba begini dan begitu. Namun teman-teman sekalian, jangan juga jadi orang GR. Ya, mungkin ada orang yang perhatian terhadap antum. Ya, mungkin saja orang tersebut kasihan dengan antum. Nah, antum hidupnya melarat sendirian, tak ada yang menemani, ya tiba-tiba perhatian. Ya, karena kasihan. Ya, namun bisa jadi dia perhatian karena ada rasa. Ya, jadi kita bisa tahu bahwa orang tersebut ada rasa kepada kita dengan melihat tanda-tandanya. Sama dengan teman-teman sekalian, kata Mustafa ini berubah harokat akhirnya, namun tidak nampak. Namun kita bisa perkirakan dengan tanda-tandanya. Di antaranya, kenapa harokat Mustafa berubah? Di antaranya tanda-tandanya karena dia fa'il. Kenapa kata Mustafa harokatnya kasrah namun tidak nampak? Namun kita bisa perkirakan karena ada tanda-tandanya. Ilah, ya begitu pula dengan perasaan. Ya, perasaan seseorang kita tidak mengetahuinya, tidak melihatnya, namun kita bisa rasakan atau bisa kita perkirakan bahwa orang tersebut memiliki rasa dengan ada tanda-tanda. Namun jangan GR. Karena tidak semua orang yang perhatian terhadap kita ada rasanya. Mungkin ada kasihan melihat kita sendirian atau melihat kita melarat, tidak memiliki apa-apa, ya tiba-tiba perhatian, perhatian terhadap kita. Namun sebagian orang yang perhatian mungkin ada rasanya, dan kita tahu bahwa orang itu memiliki rasa terhadap kita atau kepada kita dengan melihat tanda-tandanya, yaitu perhatian. Mustafa berubah dan perubahannya tidak nampak, namun kita bisa rasakan, kita bisa takdirkan, kita bisa perkirakan bahwa Mustafa ini berubah harokat akhirnya dengan melihat tanda-tandanya, di antaranya ilah. Jadi ini dia teman-teman sekalian, perubahan akhir kata dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu ada dua, lafzon, ya, secara lafaz, secara jelas, dhamma, fathah, kasroh, dan ada yang takdiran. Ya, sebagaimana kata Imam Ibnu Ajurrum, taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan. Ya, perubahannya secara lafaz, takdiran, ya, secara dikira-kirakan. Ya, jadi seperti ini teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang dijelaskan atau dipaparkan di papan tulis ini. Dan isim-isim yang harokatnya berubah dan perubahannya tidak nampak, itu ada beberapa, diantaranya ada isim maksur, ada isim mangkus, dan ada isim yang bersandar terhadap ya mutakallim, yang dimana macam-macam ini insya Allah kita akan sebutkan di video yang akan datang. Ya, yang jelas secara umum perubahan isim itu nampak secara umum. Namun ada pengecualian atau ada beberapa isim yang perubahannya tidak nampak. Di antaranya isim maksur, isim mangkus, dan isim yang bersambung dengan ya mutakallim, yang insya Allah kita akan sebutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, saya kira ini cukup sebagai pembahasan singkat terhadap video sebelumnya yang saya lupa menjelaskannya, dan semoga teman-teman sekalian paham terhadap perubahan kata dalam bahasa Arab yang nampak maupun yang tidak nampak, dan kita bisa perkirakan perubahannya. Tayyib, la'alla al-bayan wadih larikum ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, walakin in lam yakun al-bayan wadih larikum fa'alaikum bi taqdimi al-as'ilah أو التعليقات والمداخلات في هذا الفيديو. ولكن أنا أعتقد بأنكم تفهمون بهذا البيان، لأني بينت هذا بشرح واضح وبأمثلة واضحة أيضا. ولكن لا بأس إن لم تفهم فعليك بتقديم السؤال في هذا الفيديو. طيب، شكرا وبارك الله فيكم. نلتقي في اللقاء القادم في
في الباب الجديد وهو باب معرفة علامات الإعراب، ومن باب المهم في تعليم علم النحو لغير الناطقين بها طبعا.